Hello Technolovers, meskipun Papua Nugini atau PNG merupakan negara yang kaya akan sumber daya, hampir 40% penduduknya hidup dalam kemiskinan. PNG tetap menjadi salah satu tempat paling berbahaya bagi perempuan atau anak perempuan. Dan lemahnya penerapan undang-undang tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak mendorong budaya impunitas. Bahkan jumlah kejahatan di Papua Nugini adalah salah satu yang tertinggi di seluruh dunia. Lantas, kejahatan apa saja yang ada di Papua Nugini sehingga membuatnya jadi negara paling berbahaya? Yuk kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat telah mempengaruhi kejahatan di seluruh negeri, terutama yang terkait dengan kekerasan. Kemiskinan di daerah pedesaan meningkat dan pergeseran ke daerah perkotaan telah menyebabkan ketegangan budaya. Ini telah menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pada tahun 2017, Indeks Kelayakan Hidup Economist Intelligence Unit menempatkan Papua Nugini di peringkat 136 dari 140 negara, menunjukkan bahwa banyak aspek kehidupannya relatif tidak aman. Letak geografis Papua Nugini yang terpusat juga telah menyaksikan munculnya kejahatan terorganisasi yang tidak disertai kekerasan, khususnya korupsi yang berkontribusi besar terhadap peningkatan statistik kejahatan di kota-kota besar seperti Port Moresby, Mount Hagen, Lae, dan Goroka. Kualitas geografis Papua Nugini dan pulau-pulau di sekitarnya yang menarik juga mendorong perdagangan narkoba dan manusia ilegal sebagai masalah yang kritis. Layanan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum di Papua Nugini sebagian besar berada di tangan Kepolisian Kerajaan Papua Nugini atau RPNGC. Namun, layanan kepolisian lokal biasanya tidak dapat diandalkan. RPNGC adalah organisasi pemerintah yang dipimpin oleh komisaris polisi dan bertanggung jawab atas kepolisian nasional, sehingga memegang kekuasaan di seluruh negeri. Namun, strategi untuk memerangi kejahatan sebagian besar dipengaruhi oleh korupsi pejabat negara. Kejahatan kekerasan. Papua Nugini terkenal dengan tingginya tingkat kejahatan. Kota-kota besar seperti Port Moresby, Mount Hagen, dan Lae telah menjadi lokasi banyak tindak pidana dan kekerasan, seperti pencurian, perampasan mobil, pembobolan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan pembunuhan. Di Papua Nugini, geng Raskol dikenal terlibat dalam semua kegiatan kriminal skala kecil dan besar. Organisasi ini pertama kali muncul di Port Moresby, ibu kota PNG pada tahun 1970-an. Sejak itu mereka telah menyebar di seluruh negeri dan menguasai sebagian besar wilayah. Perpindahan migran dari pedesaan ke perkotaan yang menghasilkan standar hidup yang buruk adalah sumber geng Raskol. Namun kelompok-kelompok ini terutama terdiri dari orang-orang yang baru-baru ini menghadapi peluang pendidikan dan pekerjaan yang terbatas atau informal. Akses yang tidak terbatas terhadap narkoba dan alkohol sebagian besar dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh anggota yang lebih muda, terutama mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Permusuhan suku dan klan juga bertanggung jawab atas kejahatan yang disebabkan oleh kerusuhan sipil. Port Moresby dan Lae, serta Provinsi Southern Highlands adalah tempat konflik etnis terjadi di Papua Nugini. Selain itu, pengunjung dan penduduk setempat disarankan untuk menghindari protes dan demonstrasi publik karena kekerasan dapat terjadi secara tiba-tiba antara warga sipil dan pasukan keamanan. Sebelum ini, unjuk rasa publik dan kerumunan besar ini menyebabkan kerusakan properti, dan polisi tidak dapat melakukan apa-apa. Perdagangan manusia. Perdagangan manusia ilegal terjadi di banyak tempat di Papua Nugini, terutama di Port Moresby. Eksploitasi seksual, prostitusi paksa, kerja paksa, dan perbudakan rumah tangga adalah bentuk yang paling umum yang dialami oleh pria, wanita, dan anak-anak. Sebuah studi tahun 2018 yang dilakukan oleh Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR menemukan bahwa sekitar 30% korban perdagangan seks di Papua Nugini berusia di bawah 18 tahun. PNG berfungsi sebagai terminal perdagangan manusia domestik dan internasional karena lokasinya yang strategis dan sistem hukumnya yang longgar. Pihak berwenang PNG telah menangani masalah ini, tetapi belum ada tindakan yang signifikan untuk mencegah perdagangan dan eksploitasi manusia. Meskipun Undang-Undang PNG memenuhi standar minimum internasional untuk pemberantasan perdagangan manusia, undang-undangnya tidak cukup ketat dan belum ada tindakan yang signifikan terhadap pelaku.
Masalah ini diperburuk oleh korupsi pejabat pemerintah karena mereka menerima suap, seperti menyediakan wanita yang menjadi korban perdagangan sebagai imbalan atas dukungan politik. Kurangnya prosedur identifikasi dan perlindungan serta rendahnya tingkat hukuman juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan staf yang dialokasikan untuk menangani masalah ini. Steve Harvey, seorang penasehat dan spesialis penegak hukum internasional, menjelaskan bahwa perdagangan manusia di PNG terkait dengan norma dan praktik sosial dan budaya tradisional. Jika dibandingkan dengan situasi di negara lain, Harvey juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan menyarankan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah dan masyarakat. Kejahatan tanpa kekerasan. Kejahatan terorganisir ada di mana-mana di Papua Nugini. Geng Raskol tidak hanya terlibat dalam kekerasan, tetapi juga terlibat dalam kejahatan terorganisir atau non-kekerasan. Papua Nugini berfungsi sebagai pasar ganja berkualitas tinggi di dalam negeri dan jalur internasional untuk berbagai obat terlarang lainnya. Papua Nugini berada di tengah-tengah Pasifik, menghubungkan Indonesia dan Australia. Dalam kasus ini, perdagangan narkoba tidak terkait langsung dengan kekerasan. Namun perdagangan narkoba seringkali menyebabkan konflik antar kelompok budaya. Pencucian uang dan kejahatan dunia maya masih terjadi, meskipun perdagangan narkoba dianggap sebagai dasar kejahatan terorganisasi. Korupsi. Di Papua Nugini, korupsi istilah yang mengacu pada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh orang-orang berkuasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi sangat umum. Karena sistem politik yang tidak stabil, tindakan pejabat seringkali tidak diatur. PNG menerima skor 28 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi atau CPI 2018 yang dirilis oleh Transparency International, yang menggambarkan negara tersebut sebagai sangat korup. Badan Anti Korupsi Nasional atau NACA didirikan pada bulan April 2004 untuk mengatasi masalah korupsi di PNG. NACA bekerja sama dengan 9 organisasi sektor publik lainnya, termasuk Kepolisian Kerajaan Papua Nugini atau RPNGC, untuk menurunkan tingkat korupsi di seluruh negeri. Perdagangan narkoba. Selat Torres yang lebarnya sekitar 150 km menghubungkan Australia dan Papua Nugini. Ini berfungsi sebagai jalur laut internasional dan tempat penyelundupan narkoba, seperti kokain dan metamfetamin. Sejak lama, Papua Nugini dan banyak pulau kecil di sekitarnya telah menarik para pengedar narkoba. PNG biasanya membantu penyelundup dari Afrika Selatan dan Amerika Latin ke Australia. Pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di Papua Nugini adalah tingkat pengangguran yang tinggi, serta kekurangan sumber daya, infrastruktur, dan pendanaan pemerintah. Faktor lain adalah kurangnya kesempatan kerja dan perumahan yang murah. Lebih dari 50% penduduk Port Moresby, ibu kota PNG, tinggal di permukiman liar sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi informal. Dalam banyak kasus, upaya pemerintah untuk menyediakan perumahan yang layak telah dihambat oleh konflik dan kekerasan mengenai hak hukum antara pejabat pemerintah dan pemilik tradisional. Kurang kesempatan pendidikan yang mengakibatkan rendahnya angka literasi 63,4% adalah salah satu penyebab utama peningkatan angka pengangguran di PNG. Untuk menarik warga negara yang lebih muda dan mengurangi beban keuangan yang dibebankan pada keluarga, kebijakan bebas biaya pendidikan atau TFF diluncurkan pada tahun 2012. Program ini berhasil di seluruh provinsi dan reformasi lebih lanjut tampaknya diperlukan untuk memenuhi standar barat. Tingkat pengangguran di perkotaan di PNG telah meningkat sebagai respon terhadap pergeseran ekonomi dan sosial. Tingkat pengangguran sudah jelas, tetapi meskipun telah ada upaya baru-baru ini, pemerintah masih kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk mengubah permukiman perkotaan informal. Nah, itulah tadi beberapa kejahatan yang menjadi ancaman berbahaya bagi Papua Nugini. Apakah kalian tertarik mengunjungi negara tetangga satu ini? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.